Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhirah. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa jumratal mu'minin wal mu'minat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat maghrib Masjid Jami Khairul Anam yang insya Allah akan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengucap alhamdulillah wa syukrulillah, malam ini kita masih mendapatkan curahan rahmat dan nikmat dari Allah, sehingga kita masih dapat memenuhi panggilan Allah, yakni melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan pembacaan surat Yasin, dilanjutkan pula dengan kajian Minhajul Qasidin. Mudah-mudahan Allah akan senantiasa memberikan taufik hidayah serta inayah kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Selawat teriring salam semoga berkekalan kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga dan para sahabatnya. Mari kita lanjutkan kajian kita malam ini. Kitabu adabil kasbi wal ma'ashi wa fadlihi wa sihhatil muamalati wa ma yata'allaqu bidzalik. Jadi ini kitab akan menerangkan tentang etika mencari rizki, ya, wal ma'ashi, ya, dan sesuatu untuk penghidupan kita hidup di dunia. I'lam annallaha subhanahu wa ta'ala bilatibi hikmatihi ja'alad dunya daro tasabbubin waqtisabin. Ketahuilah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bilatibi hikmatihi, yaitu dengan lembutnya hikmah, hikmahnya Allah, kebijakan Allah. Allah menciptakan dunia di mana dunia tersebut adalah daru tasabbubin waqtisabin, jadi merupakan kampung halaman atau daru tasabbubin, jadi kampung halaman yang menjadikan sebab waqtisabin dan untuk mencari nafkah, untuk mencari rizki.
Tarotan lil ma'asyi, tarotan lil ma'asyi. Pertama, kita hidup di dunia ini kan perlu makan, perlu sandang, perlu papan. Makanya kita dianjurkan untuk mencari rizki, mencari penghidupan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Apalagi yang sudah berkeluarga, untuk biaya anak sekolah, ya. Yang masih kontrak untuk biaya kontrak, yang anak-anak kuliah untuk biaya kuliah, dan lain sebagainya. Ini namanya lil ma'asyi. Jadi mencari penghidupan, mencari sesuatu untuk bekal kita hidup di dunia. Ini perlu dicari. Jadi perlu dicari. Apa itu dengan bertani, bercocok tanam, ya, atau berdagang, atau apalagi lah, yang pokoknya semua pekerjaan-pekerjaan yang dapat menghasilkan apa itu keuntungan, di mana keuntungan tersebut bisa dimanfaatkan untuk biaya hidup kita sehari-hari. Wataratan lil ibad, wataratan lil ma'adi. Dan satu lagi ya untuk lil ma'adi, untuk bekal kita nanti pulang ya ke akhirat. Pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lil ma'ad, jadi ke tempat kembalinya kita. Jadi kita kan hidup di dunia hanya sebentar, ya, hanya mampir sajalah, gampangnya begitu, ya. Iya. Suatu saat nanti kita akan kembali lagi, akan balik lagi, ya, ke alam, di mana alam itu adalah merupakan alam kelanggengan, ya. Alam kekal, yang kekal abadi. Jadi di samping kita mencari penghidupan, ya, kita jangan lupa untuk mencari bekal kembali ke akhirat. Itu. Jadi jangan hanya mencari apa duit yang umpamanya, ya, hanya mencari dunia, ya. Paribasanya kaki buat kepala, kepala buat kaki, ya. Jadi nggak pernah lihat matinya lampu, ya. Ya, berangkat pagi-pagi, ya, lampu masih hidup, pulang lampu masih hidup juga. Ya. Nah, ini kan. Jadi kita tidak boleh hanya memikirkan masalah duniawi saja, tapi ukhrawi pun perlu diperhatikan. Sebab Nabi kita Muhammad itu mengajarkan keseimbangan, ya, mengajarkan keseimbangan. Kan ada hadis yang berbunyi malidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Wa man li akhiratika ka'annaka tamutu hoda. Jadi beramallah untuk urusan duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Dan sebaliknya, dan bekerjalah
beramalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Ini artinya apa? Mengajarkan keseimbangan. Jadi yang dicari bukan hanya masalah dunia saja, tapi akhirat pun perlu dicari. Gitu. Jadi keseimbangan. Jadi yang dicari dunia aja ya salah, umpama yang dicari hanya akhirat saja siang malam di masjid juga salah. Jadi kalau pagi ya siang, nah waktunya mencari rezeki, ya kita berangkat mencari rezeki, jangan nongkrong aja di masjid ya, ditanyain nunggu rezeki datang dari atas, rezeki dari mana. Gitu. Nah, itu yang disebut dengan apa itu lil ma'ad ya. Jadi kita perlu mencari bekal untuk bekal kita nanti pulang ke akhirat ya. Ya, ibadah lah gampangnya ya. Gitu. Wa nahnu nuradu adabat tijarati. Dan kami ya menghendaki ya etika berdagang. Nah, ya. Jadi ada etika-etikanya, ya. Cara-caranya ya. Gitu. Ya. Ya. Wasona'ati atau pekerjaan-pekerjaan yang lain juga harus apa itu ya, tidak boleh seenaknya, harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Yang gampang itu mencontoh ya kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Bagaimana caranya Nabi berdagang gitu. Bagaimana caranya Nabi bersosialisasi dengan masyarakat. Bagaimana caranya Nabi ya bekerja ya. Jadi semuanya itu harus apa itu ada caranya, mengacu kepada apa itu ya aturan-aturan ya, yaitu adab, tata krama, etika yang berlaku ya. Wa darbal iktisabi wa asbabaha wa syarhaha ya. Dan juga macam-macam ya, apa itu artinya macam-macam pekerjaan ya. Dan sebab-sebabnya ya, pekerjaan. Jadi semuanya itu memang harus kita lakukan ya, harus kita kerjakan, yaitu dengan adab-adab atau tata krama ya, atau etika ya, yang baik dan benar. Sebab kan kadang-kadang ada orang dagang tapi nggak pakai etika ya, nggak pakai adab. Nah bagaimana ya, umpamanya naker kurang dari 1 liter, umpamanya pakai ukuran meteran kurang dari 1 meter, itu namanya tidak punya etika ya. Dan yang demikian adalah sangat dilarang oleh agama dan harus transparan gitu ya. Jadi tidak boleh umpamanya kita jual barang yang di atas cakep,
Nah yang di bawah yang ditutupin itu mamanya ini enggak, ya, kurang bagus. Nah jualnya yang di atas nih cakep, ini cakep. Tapi giliran dibuka umpamanya, ya, di bawahnya kurang bagus. Ya, ini namanya, ya, tidak memakai etika. Jadi harus transparan. Ini barangnya begini, ini begini, begini. Kalau mau ya sekian, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Nah itu namanya transparan. Itu yang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Allah Ta'ala wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dan Allah, ya, kata Allah, wa ja'alna, dan kami ciptakan waktu siang ma'asha, yaitu untuk mencari penghidupan. Kan ada istilah al-harokah barokah. Kalau orang yang mau berubah, insya Allah berkah. Artinya berubah di sini, yang penting kita mau keluar dari rumah, ya, dengan niat mencari rezeki, insya Allah, ya, akan dapat. Jadi yang penting al-harokah barokah. Jadi yang penting kita mau keluar, mau berubah, gitu, ya. Karena apa? Allah menciptakan waktu siang adalah untuk mencari penghidupan. Ya. Fadzakara fi maridil imtinan. Wa qala ta'ala wa ja'alna lakum biha ma'ayis qalilan ma tashkurun. Dan kami jadikan untuk kamu, ya, di dalam waktu siang ini, itu ma'ayis, penghidupan. Ya, Allah menciptakan waktu siang untuk mencari penghidupan, mencari rezeki, mencari, ya, bekal untuk kita hidup di dunia. Qalilan ma tashkurun. Tapi banyak, ya, sedikit yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Padahal Allah dengan sedemikian rupa, ya, menciptakan waktu siang, yaitu untuk kita mencari rezeki. Yang jadi pedagang ya berangkat ke pasar, yang menjadi petani berangkat ke sawah, yang menjadi pegawai kantoran berangkat ke kantor, kan begitu. Nah, jadi semuanya memang sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa. Dan waktu siang itu memang waktu di mana kita dianjurkan untuk mencari rezeki. Jadi kita tidak boleh diam aja di rumah. Qalilan ma tashkurun, ya. Jadi sedikit yang kau syukuri, ya. Jadi faja'alaha nikmatun, faja'alaha nikmatan. Ya, jadi siang ini termasuk ada suatu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Faja'alaha nikmatan. Wa talaba syukra, ya, alaiha, dan kita mencari rasa syukur pada waktu siang. Nah, jadi artinya kita ini, ya, setelah diberikan oleh Allah ruang gerak untuk mencari nafkah di waktu siang, ya, di mana Allah menjadikannya suatu nikmat untuk kita, ya, dan kita harus selalu mensyukuri
atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Dapat banyak alhamdulillah, dapat sedikit juga alhamdulillah. Ini namanya mensyukuri nikmat Allah. Jangan giliran dapat sedikit menggerutu umpamanya. Ya. Nah, dapat banyak girang. Nggak boleh. Jadi sedikit banyaknya, ya, itu kita harus mensyukuri atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Sebab kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah, berarti kita tidak ridho atas pembagian Allah. Jadi kita harus ridho atas apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi banyak sedikit kita harus syukur, kita harus rela, redho ya atas segala sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Nah itulah untuk kajian kita malam ini ya, meskipun hanya sedikit, insya Allah ada manfaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah.